Selamat datang di video ini. Selama beberapa dekade, terusan Panama telah menjadi raja rute perdagangan maritim yang tak terbantahkan. Ini adalah cara tercepat untuk pergi dari Atlantik ke Pasifik, menyelamatkan kapal dari perjalanan berbahaya mengelilingi Amerika Selatan. Namun kini, ada pemain baru yang ikut serta, datang dari tempat yang tak terduga. Meksiko, tepat di sebelah selatan kita, sedang memulai proyek ambisius senilai $5 miliar yang dapat membentuk kembali perdagangan global seperti yang kita tahu. Proyek ini disebut sebagai Koridor Samudera Bagian Dalam dari Negara-Negara Kepulauan atau singkatnya CIT. Ini bukan hanya besar, tapi sangat besar. Namun, sebelum kita mendalami proyek yang mengubah permainan ini, mari kita mundur selangkah dan melihat bagaimana kita sampai di sini. Jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda dengan memberi suka pada video ini dan berlangganan saluran, agar kita bisa terus membuat konten luar biasa. Di awal tahun 1900-an, jika Anda ingin mengirim barang dari New York ke San Francisco, ada dua opsi, melalui darat melintasi Amerika Utara, atau naik kapal mengelilingi ujung selatan Amerika Selatan. Tak ada pilihan yang ideal, jalur darat lambat dan mahal, sedangkan jalur laut berbahaya dan memakan waktu. Kapal harus menavigasi jalur-jalur berbahaya, badai tak terduga, dan arus menantang. Bahkan untuk kapal tercepat, perjalanan ini bisa memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk sebagian besar. Namun, Amerika Serikat memiliki rencana besar untuk memotong kanal di jantung Amerika Tengah, menciptakan jalan pintas agar kapal bisa lewat langsung dari Atlantik ke Pasifik. Membangun terusan Panama bukanlah hal sederhana. Para pekerja harus melewati gunung, menggali hutan, dan memerangi penyakit tropis. Panas menyengat sering mencapai lebih dari 104 derajat Fahrenheit, dan tanah longsor menjadi ancaman terus-menerus. Namun, tantangan terbesar adalah rekayasa sistem kunci yang rumit, seperti elevator air raksasa, untuk memungkinkan kapal melintasi perubahan ketinggian. Setelah satu dekade kerja keras dan biaya $375 juta, sekitar $1 miliar saat ini, terusan Panama resmi dibuka pada Agustus 1914. Ini adalah kemenangan teknik yang mengubah perdagangan global hingga saat ini. Terusan Panama kini lebih sibuk dari sebelumnya, dengan lebih dari 10.000 kapal lewat setiap tahun membawa lebih dari 500 miliar ton kargo. Sulit untuk melebih-lebihkan pentingnya jalur air ini bagi perdagangan global. Namun, dunia telah banyak berubah sejak 1914. Kapal-kapal menjadi lebih besar, volume perdagangan meningkat pesat, dan meskipun ada perluasan, terusan Panama mulai menunjukkan keterbatasannya. Pada tahun 1884, Meksiko memiliki presiden baru, Porfirio Díaz, yang memiliki visi untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan Atlantik ke Pasifik. Rencana ini ambisius, namun Díaz bertekad mewujudkannya. Pada Januari 1907, 7 tahun sebelum terusan Panama dibuka, kereta pertama meluncur di jalur tren interoceanico. Tiba-tiba, Meksiko menjadi pusat perdagangan global, memindahkan ratusan ribu ton kargo melalui jalur kereta api ini, meningkatkan ekonomi Meksiko dan menempatkannya di panggung dunia. Namun, pada 1914, terusan Panama dibuka, dan begitu saja, perusahaan-perusahaan pelayaran beralih dari jalur kereta api Meksiko. Dalam 1 tahun, volume kargo turun hampir 80%, dan jalur kereta yang dulunya sibuk menjadi peninggalan yang terlupakan. Terkadang, gagasan lama menemukan jalannya kembali. Maju ke tahun 2018, Meksiko memiliki presiden baru, Andrés Manuel López Obrador, yang memiliki visi untuk menghidupkan kembali jalur kereta api lama Meksiko dan menciptakan koridor modern antara Atlantik dan Pasifik. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Penantang abad ke-21 untuk terusan Panama telah muncul, namun ini bukan sekadar renovasi jalur kereta api lama, ini adalah penataan ulang secara menyeluruh. Rencana ini tidak hanya mencakup 1, melainkan 3 jalur kereta api utama yang membentang sepanjang 1.000 km, dengan biaya sebesar $5 miliar.
Pada bulan Juni 2020, pekerjaan dimulai pada jalur lama, vegetasi dibersihkan, dan rel baru yang mengilap dipasang. Presiden bahkan mengerahkan Angkatan Darat untuk mengambil alih bagian jalur kereta api lama yang dimiliki oleh perusahaan swasta, langkah kontroversial yang menunjukkan komitmennya agar proyek ini selesai. Namun, bagaimana kereta api bisa bersaing dengan kanal? Kita sedang berbicara tentang dua moda transportasi yang sangat berbeda. Tetapi CIT bukan hanya kereta api, ini adalah koridor transportasi yang komprehensif. Selain kereta api, koridor ini juga mencakup jalan raya yang sejajar dengan rel kereta api dan pelabuhan modern berkapasitas tinggi di kedua ujung koridor. Idenya adalah untuk menciptakan sistem terpadu, di mana kargo dapat dengan cepat dipindahkan dari kapal ke kereta atau truk dan dibawa melintasi isthmus, kemudian dimuat kembali ke kapal di sisi lain. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, rute ini bisa lebih cepat daripada terusan Panama. Kecepatan bukan satu-satunya keuntungan, kapal-kapal besar yang terlalu besar untuk melewati terusan Panama dapat menggunakan CIT. Kargo mereka bisa dibongkar di satu pantai, diangkut melintasi daratan, dan dimuat ke kapal lain di pantai seberang. Ini tidak semudah melewati jalur langsung, tetapi jauh lebih baik daripada berlayar mengelilingi Amerika Selatan. Jika proyek ini berhasil, CIT dapat menciptakan hingga 500.000 lapangan kerja dan menarik sekitar $50 miliar investasi internasional, peluang besar bagi kawasan yang telah lama tertinggal. Apa artinya ini bagi terusan Panama? Apakah ini akhir dari era? Jawaban singkatnya mungkin tidak, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Pihak di balik CIT jelas menyatakan bahwa mereka tidak mencoba menggantikannya. Sebaliknya, mereka melihat CIT sebagai pelengkap terusan Panama, yang sering mencapai kapasitas maksimum. Terusan ini mampu menangani sekitar 4 juta kontainer kargo per tahun, namun permintaan sering melebihi kapasitas. Pada tahun 2023, Panama mengalami musim kering terburuk dalam sejarahnya, memaksa pihak berwenang membatasi operasi terusan dengan mengurangi jumlah kapal yang diizinkan lewat dari 40 menjadi hanya 25 per hari. Hal ini menyebabkan perang penawaran, dengan perusahaan membayar jutaan untuk slot, sementara kapal lain harus menunggu, menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global. Inilah titik di mana CIT bisa benar-benar bersinar. Dengan memberikan jalur alternatif, CIT dapat membantu mengurangi tekanan pada terusan Panama. Menyediakan opsi cadangan selama musim kering atau ketika kanal sedang dalam pemeliharaan. Dengan cara ini, CIT dan terusan Panama dapat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi jalur perdagangan antara Atlantik dan Pasifik. Namun, jangan salah, meskipun mereka bukan pesaing langsung, CIT memiliki potensi menarik lalu lintas dari terusan Panama jika terbukti lebih cepat dan hemat biaya. Ini bisa memaksa Panama untuk berinovasi dan meningkatkan operasinya, yang pada akhirnya menjadi keuntungan bagi perdagangan global. CIT bukan hanya tentang kargo. Pada Desember 2023, kereta penumpang pertama mulai beroperasi di salah satu jalur yang telah selesai, membuka kemungkinan baru bagi pariwisata dan konektivitas regional. Bayangkan sebuah masa depan di mana wisatawan dapat naik kereta dan menyeberang dari Teluk Meksiko ke Pasifik dalam hitungan jam, sambil menikmati beragam bentang alam Meksiko Selatan. Apa arti semua ini bagi masa depan perdagangan global? Satu hal yang pasti, perubahan akan terjadi. Meksiko akan meningkatkan posisinya dan menyatakan diri sebagai pemain utama. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.